Halo semuanya, apa kabarnya nih teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan pekerjaan ataupun usahanya. Amin. Ya, pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman menyaksikan satu opini cerdas dari seorang ibu, di mana ibu ini mengaku sebenarnya dia tidak mengerti politik. Tapi sejak kehadiran Pak Jokowi dalam politik nasional, sejak wali kota Solo, gubernur hingga presiden, ibu ini mulai tertarik lah untuk mengamati apa aja sih yang dilakukan Pak Jokowi sehingga ibu ini tidak lagi skeptis, tidak lagi buta dengan politik dan situasi terkini ya di tanah air. Nah, luar biasa ya jadi dampak Pak Jokowi ini terhadap masyarakat awam yang tadinya nggak peduli siapa presiden saat ini dan siapa nanti presidennya itu nggak ada yang peduli. Tapi sejak kehadiran Pak Jokowi, kita peduli siapa kelak pengganti Pak Jokowi. Artinya kita mulai peduli siapa yang akan jadi pemimpin kita selanjutnya gitu loh. Jadi ini sangat luar biasa dampak positif kehadiran Pak Jokowi terhadap pendidikan politik di Indonesia gitu ya. Nah, bagaimana sih pendapat Ibu ini? Yuk kita simak bareng-bareng. Jokowi itu adalah Presiden Republik Indonesia yang mungkin menurut saya yang paling sukses hari ini. Siapa yang tidak bangga dengan Jokowi? Bangga dong. Saya yang mama aja bangga gitu yang tidak memperhatiin terlalu detail politik. Hmm, Semenjak Jokowi ya sedikit-sedikit lah, apalagi ada TikTok. Sedikit-dikit searching-searching gitu, Jokowi ngapain, terus siapa-siapa aja yang mendukung Jokowi, kemudahan mulai tertarik ya. atau perkembangan apa aja yang dirasakan Indonesia. Ternyata dari Sabang ujung sampai ke ujung Merauke sana mereka Hmm, merasakan. Hanya satu-satunya presiden yang selama kita merdeka baru hmm. dipandang orang. Jadi kalau Indonesia ke luar negeri kita bisa. Kepala tegak Karena ya. sebelumnya di tahun 2017-18 itu ada perjalanan di 18 jaman di pesawat itu kan ngobrol dengan sebelah-sebelah gitu kan. Kalau kita sebut Hmm, Indonesia, mereka akan searching Indonesia. Oh, Bali. hmm, Padahal Indonesia itu banyak ya. Tetapi hmm, sekarang di 2022 ini, kemarin waktu perjalanan kembali, itu dibilangin Indonesia. Mereka langsung, Jokowi. Walaupun Jadi gini teman-teman, dulu kalau kita adu, orang tuh lebih tahu dengan bule maksud saya, bule itu lebih tahu Bali dibanding Indonesia. Padahal Bali itu di Indonesia. Jadi lebih terkenal Balinya gitu ya. Tapi setelah tahu, oh ternyata Bali itu di Indonesia. Nah sekarang bule itu lebih kenal Jokowi dibanding Bali gitu ya. Kalau menurut penuturan si ibu ini berarti artinya nggak bohong bahwa kalau kita lihat survei-survei internasional tuh Pak Jokowi jadi salah satu pemimpin dunia terpopuler ya, nomor satu yang mengalahkan Presiden Amerika, Rusia hingga Cina itu nggak bohong ya ternyata karena memang orang bule itu sangat kenal dengan Presiden Indonesia saat ini, sangat populer ya gaya kepemimpinannya itu. satu nama, tetapi itu mewakili seluruh Hmm, Indonesia. Bangga, bangga banget. hmm, Cuman, ya gitulah ya namanya pekerjaan. Entah itu ada yang menghargain, ada yang tidak gitu. Toh selama iyalah ini namanya. partai-partai menggadangkan atau memenangkan presiden yang mereka hantar ke kursi presiden. Ada seperti Jokowi nggak ada lah. Hanya Jokowi yang mampu eh, apa sih memenangkan hati rakyat, Yes, yang juga memenangkan hati menengahi rakyat. antara kebutuhan partai, kepentingan partai dengan kepentingan Hmm, rakyat Indonesia betul, gitu. nggak gampang tuh. Semuanya harus appreciate kerjaan Jokowi seharusnya. Kalau Hmm, misalnya bangga, kami yang menghantarkan Jokowi, sebenarnya bukannya kalian aja, banyak kan yang menghantarkan presiden, tetapi mereka bekerja nggak seperti Jokowi gitu. hmm. Malah semakin mereka berkuasa 10 tahun, semakin lebih ingin menguasain. Ya, sifat manusia.
Jokowi ini hanya memikirkan sebenarnya Indonesia itu menjadi maju gitu. Tapi Sepakat aku. kita tunggu aja lah 2 minggu lagi lirikan dari Jokowi itu kita lihat ya. Dia melirik siapa nih? Mudah-mudahan apa yang dia lirik mampu untuk terus memajukan Indonesia, terus menjalankan rencana-rencana yang sudah diplan oleh Jokowi. Ya, jadi tentu lirikan Pak Jokowi itu saya sudah yakin kepada orang yang memang punya hati ya meneruskan apa yang sudah dia mulai, karena program strategis nasional itu saya baca berita sampai akhir 2024 itu ada lumayan banyak yang akan diresmikan. Problemnya Pak Jokowi mungkin nggak akan cukup punya waktu untuk meresmikan semua program itu, karena beliau setahu saya hanya sampai Oktober. Nah, jangan sampai jadi terpilih presiden yang otaknya hanya mengganti dan membawa perubahan, ibaratnya jalan yang tinggal sejengkal pun karena itu hasil kerja pemimpin sebelumnya sama dia nggak dilanjutkan gitu loh. Ya adalah contohnya kan, kita tahu lah siapa capresnya. Jangan karena perkara otaknya yang picik, ada suatu pekerjaan yang sebenarnya harus diselesaikan karena di sana sudah ada investasi, sudah ada biaya, sudah ada energi gitu ya, tidak dilanjutkan karena memang picik gitu loh. Dia rasa hanya dirinya yang benar, programnya yang benar, program orang lain mah nggak ada yang benar. Ini picik nih, harus disingkirkan dan harus tidak dipilih pemimpin yang model begini. Jadi hati Pak Jokowi pasti kepada orang yang mau melanjutkan pekerjaannya. Saya hanya berharap Indonesia ini maju, walaupun sekarang misalnya kita lagi perombakan babat korupsi, babat semua sistem yang memusingkan kepala. Tetapi untuk kedepannya, anak muda, penerus bangsa, itu kerjanya lebih ringan lagi. Mereka akan lebih fokus untuk lebih membangun Indonesia. Jangan seperti waktu zaman revolusi tahun 98, mereka menteriakan tanpa korupsi, tanpa KKN, segala macam. Ternyata di usia mereka yang 50 ini, setelah menjabat, kemana mereka? Apa yang mereka lakukan? Sama aja. Nah, sekarang ada partai yang dipimpin oleh seorang pemuda. Mudah-mudahan dengan banyaknya pemuda yang turun ke partai, ini kalian ingat, jejak kalian itu akan diteruskan oleh penerus anak muda Indonesia selanjutnya dan selanjutnya. Mungkin maksudnya Kaisang ya. Makanya buatlah Indonesia itu semakin baik di tangan kalian yang muda. Tetapi setelah kalian menjelang usia 40-50, jangan pun menjadi ikut-ikut seperti yang dulu. Akan jadi jatuh lagi Indonesia, akan jadi terpuruk juga lagi Indonesia. Please ya, pemuda, bangkit. Saya doakan pemuda Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia, teruslah Amin. menjadi seorang idealisme. Amin. Yang dipegang terus, yang menjunjung nama Indonesia semakin naik. Isi kemerdekaan kita dengan mengharumkan nama Indonesia. Oke? Itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga videonya bisa dinikmati. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.